Nah, sebenarnya guys, kekerasan dalam rumah tangga ini tuh khususnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu banyak banget membahas tentang hak-hak korban KDRT. Ketika saya ringkas aja lah ya. Sebenarnya dari hak-hak yang diucapkan dalam Undang-Undang 23 2004 itu kebanyakan adalah tentang perlindungan terhadap korban. Ketika ada perlindungan, sekarang muncul satu pertanyaan, ya ini sering juga jadi pertanyaan orang-orang atau masyarakat kita. Siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada korban KDRT? Siapa sih yang bertanggung jawab untuk menghentikan adanya KDRT itu? Oke, dalam Undang-Undang 23 2004 itu ada dua unsur besar, yaitu yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini kompleksitas, karena nggak cuma pemerintah yang membuat undang-undang aja, tapi termasuk juga aparat hukum. Nah, penanggulangan pemerintah ini ada dua. Yang pertama secara preventif atau pencegahan. Pemerintah di sini sebagai pembuat undang-undang, dia wajib banget membuat suatu kebijakan gimana caranya KDRT ini bisa decrease, bisa menurun, atau kalau bisa hilang semua deh, nggak usah ada KDRT, kan kasihan, namanya keluarga kan udah sering menyayangi, kenapa harus pakai kekerasan gitu. Yang represif otomatis ketika sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, what should you do? Ya otomatis harus masuk aparat hukum di sini, yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat juga termasuk. Saya juga otomatis memberikan perlindungan hukum kepada mereka, yaitu ketika sudah ada tersangka ya diproses, ketika ada korban kita harus wajib memberikan perlindungan hukum itu. Dan unsur yang kedua, yang unsur yang sering banget ditanyain, termasuk teman saya yang konsultasi ke saya tadi adalah ini, unsur masyarakat. Sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, bahwa setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui adanya KDRT di suatu tempat, maka dia wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk satu, nafas dulu, mencegah adanya tindak pidana. Kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Ketiga, memberikan pertolongan pertama kepada korban yang sudah menjadi korban KDRT ini. Dan yang keempat adalah uniknya masyarakat atau orang yang wajib ini, orang lain di luar rumah tangga yang tahu ini, dia wajib membantu si korban untuk mendapatkan perlindungan dari pengadilan. Ya bantu nganter sih nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting bantu aja gitu. Ini kan yang sering terjadi, ini kan sering ditanyakan, itu urusan rumah tangga deh, dia nggak usah kita tolong, padahal tetangganya itu udah di luar maki-makian, bawa pisau tajam, bahkan beberapa kali ada yang sudah terjadi terluka, ada yang sampai berdarah. Itu masyarakat wajib hukumnya untuk menolong mereka, paling enggak save victimnya ini, save korbannya ini agar tidak menjadi lebih parah lagi. Kalau memang dipisah nggak bisa, ya udah, paling tidak secara bersama-sama calling yang berwajib untuk memberikan perlindungan dan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga itu. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi, kalau ada rumah tangga cekcok gimana ya, kalau ada suami istri cekcok sampai ini saling pukul, what should I do? Ya you must do, kamu harus ya paling nggak menghentikan, lapor, bilang ke Pak RT ada kekerasan rumah tangga ada di sini, yuk bareng-bareng kesana, yuk kita selesaikan gitu kan bisa. Kalau emang satu-satu nggak berani biasanya kan gitu, tapi itu hukumnya adalah wajib. Jangan melakukan pembiaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan kita. Oke. Dan uniknya lagi,